بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus memperbaiki amal-amal kita sehingga menjadi amal saleh, amal yang akan menjadi pembuka kita untuk memperoleh ridha-Nya di dunia dan dimasukkan ke dalam surga nanti di akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan poin yang kedua dari kandungan hadis yang kedua tentang agama Islam. Dari kumpulan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu rukun agama. Kemarin kita sudah membahas tentang bahwa di dalam hadis itu terkandung isyarat dari Allah bahwa Allah telah memilihkan untuk hamba-hambanya agama yang Allah beri nama Islam. Seperti itu. Dan bahasan dan poin yang kedua dari kandungan hadis tersebut adalah rukun agama. Dari mana kita mengetahui bahwa di dalam hadis tersebut terkandung makna rukun agama? Karena di akhir hadis tersebut Rasulullah bertanya kepada sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il? Apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya?" Tapi sahabat Umar menjawab, "Wallah war rasul a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menyampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan beliau kepada Umar adalah bahwa yang bertanya tadi adalah malaikat Jibril. Beliau datang, atakum yu'allimukum dinakum. Malaikat datang kepada kalian adalah untuk tujuan mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Nah, yang dimaksud adalah rukun-rukun agama. Jadi menurut para ulama menjelaskan yang dimaksud yu'allimukum dinakum, malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian, maksudnya rukun-rukun agama. Dan ini penting
ya. Jadi siapapun yang mengaku dirinya muslim, bahkan mukmin, ya, dan jarang mengaku muhsin. Kenapa? Karena tadi tidak memahami rukun agama. Kalau memahami rukun agama dia harus berupaya menyatakan dirinya walaupun hanya kepada dirinya saja muhsin. Kenapa? Karena ini rukun agama. Seseorang yang tadi saya katakan mengaku muslim tapi tidak mengenal, tidak paham rukun agama, diyakini amal-amalnya tidak akan benar. Ya, amal-amalnya tidak akan benar, tidak akan diterima, tidak akan bernilai, ya, dan tidak akan membentuk kepribadian seorang hamba Allah. Nah, maka insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan bahas rukun agama, ya. Yang pertama, bagian dari rukun agama yang kita persoalkan adalah apa itu rukun, ya. Apa itu rukun? Nah, ini rukunnya bukan rukun bahasa kita, rukun tetangga, rukun bukan itu yang dimaksud. Tapi di sini rukun dalam bahasa Arab, ya. Jadi setiap amal-amal itu hampir memiliki rukun. Setiap amal-amal ibadah itu memiliki rukun. Dan ketika seseorang mau melakukan amal tidak paham mana rukun-rukunnya, maka amalnya akan sia-sia. Nah, oleh karena itu, apa itu rukun? Ini rukun, teman-teman. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu. Rukunnya itu sesuatu yang menentukan sahnya sesuatu perbuatan, dan sesuatu tersebut, yakni ini, merupakan bagian dari perbuatan itu. Kalau terjemahannya seperti itu. Apa itu? Sesuatu menentukan sahnya sesuatu perbuatan, dan sesuatu tersebut merupakan bagian dari perbuatan itu. Nah, maka apa sih yang dimaksud? Ini yang dimaksud, teman-teman. Rukun dengan kata lain adalah sesuatu yang harus ada pada saat perbuatan atau amal itu dikerjakan. Itulah rukun, ya. Ada syarat, ada rukun. Kalau syarat sebelum kita melakukan sesuatu, itu namanya syarat. Tapi sesuatu yang harus ada pada saat kita melakukan perbuatan atau amalan, itu namanya rukun. Maka ketika tidak ada, tidak bernilai amal-amalnya, ya, tidak bernilai amal-amalnya. Contoh, teman-teman berwudu, teman-teman tidak tahu rukun wudu apa saja, sehingga teman-teman tinggalkan yang menjadi rukun itu, maka wudunya tidak sah, tidak jadi, alias tidak ada wudu. Ya. Teman-teman wudu tapi tidak membasuh muka, ya. Atau bukan membasuh, hanya mengusap, ya. Padahal perintahnya membasuh, bukan mengusap. Membasuh dengan mengusap berbeda. Maka bisa jadi wudunya tidak sah. Atau wajahnya diusap, wajahnya dibasuh, tapi tidak ada membasuh tangan, maka wudunya tetap tidak sah. Mengapa? Karena membasuh muka, membasuh wajah adalah rukun, membasuh tangan adalah rukun. Sebagaimana Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini rukun-rukun wudu. Jadi kalau kita tidak membasuh apa yang Allah tetapkan dalam ayat tersebut terkait dengan kaifiyah wudu, tata cara wudu, maka tidak ada wudu. Tidak ada wudu. Kalaupun sholatnya benar seperti yang Rasul contohkan, tetap karena wudunya tidak ada, maka sholatnya pun jadi tidak ada. Itulah rukun, teman-teman. Ya, jadi dalam beragama pun seperti itu. Justru pangkalnya sebelum beramal,
amal yang lain yang nanti disebut ibadah dalam beragama sudah menunjukkan adanya rukun. Setiap agama seperti itu pada hakikatnya, ya. Setiap agama memiliki rukun. Hanya kita memilih agama yang Allah pilihkan buat kita, ya. Nah, baik teman-teman. Jadi sekali lagi, rukun dengan kata lain adalah sesuatu yang harus ada pada saat perbuatan itu dikerjakan. Baik, kita lihat berikutnya. Apa itu agama? Nanti ada apa rukun apa saja. Setelah kita mengetahui apa itu rukun, sekarang kita ketahui apa itu agama. Nah, ini teman-teman sudah sering kali disampaikan ketika bicara agama, bicara beberapa unsur penting. Bisa juga ini rukun, ya. Bisa juga ini rukun sebut. Nah, kenapa kalau kita tidak paham ini, kita juga tidak paham, ya. Nah, ketika bicara agama, apa yang harus kita ingat, yang harus kita pahami? Pertama tentang jaza. Jaza adalah balasan. Kalau bicara balasan, bicara amal, ya. Baik jaza, baik balasan buruk ataupun balasan baik, ya. Dan itu bicara amal, bicara perbuatan. Dan kita mengenal dengan istilah ibadah. Seperti itu. Ibadah yang benar disebut takwa. Seperti itu. Jadi bicara agama, pertama bicara jaza, bicara balasan, bicara amal. Yang kedua, bicara agama, bicara tunduk, khudu', ya. Tunduk atau kedudukan, khudu', kha, dhad, waw, ain, khudu'. Dan bicara kehinaan atau hina, dzul, dzal dan lam bertasdid, dzullun. Nah, ini kata para ulama tafsir, dua sifat ini harus ada pada diri manusia jika dia beragama, ya. Mengapa? Karena dengan dua sifat yang ada pada diri manusia itu akan menjadikan dirinya mampu beramal. Mampu beramal, alias memaksakan dirinya beramal yang benar. Kalau tidak ada dua sifat ini, tunduk dan merasa hina, dia tidak akan beramal, ya, yang menghasilkan buat dirinya. Seperti itu. Nah, kemudian bicara agama, bicara taat. Untuk lebih jelas ketundukan dan hinanya ini dalam bentuk amal, maka ada istilah taat. Nah, kalau sudah bicara taat, bicara dua kata kunci, tauhid dan ittiba. Nah, jadi untuk mempertegas, memperjelas ketundukannya ini, maka melalui ketaatan. Apa? Buktikan amal-amalmu ini supaya jadi ibadah. Nah, itulah tauhid. Nah, supaya jadi ibadah yang benar, maka ikutilah ittiba, ikutilah utusan Allah. Nah, itu taat, ya. Jadi seorang yang beragama dan ingin nilai dari amal-amalnya tersebut, maka harus taat, ya. Harus hanya Allah saja yang disembah dan harus hanya Rasul saja yang diikuti dalam mempraktikkan ibadahnya tersebut kepada Allah. Nah, kemudian bicara agama, bicara sumber, ya. Sumber untuk taat adalah syariat Allah, ya. Syariat Allah adalah sumbernya. Jadi kita ingin bisa taat, seperti apa Rasul mencontohkannya, maka ada dalam syariat. Syariat Allah berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selesai empat hal ini, maka untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada, untuk lebih terus diperhitungkan, ya, maka yang kelima adalah hisab, perhitungan. Nah, artinya apa teman-teman? Bahwa apa yang sudah kita perjuangkan berdasarkan empat hal ini nanti akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Seperti itu, ya. Maka ini bicara tentang hari kiamat. Yaumul hisab ini bicara hari kiamat.
Semuanya akan mengalami hisab. Nah, inilah agama, teman-teman. Karena kita yakin kita akan mengalami hari kiamat, maka berusahalah beramal seperti yang ada dalam makna agama. Maka agama adalah aturan hidup yang menuntut pemeluknya untuk beramal berdasarkan ketaatan kepada pembuat agama. Ini teman-teman ya. Jadi agama adalah aturan hidup. Manusia dihadirkan di muka bumi, diberi oleh Allah agama, maksudnya diatur oleh Allah kehidupannya. Bagaimana Allah mengaturnya? Beramallah seperti yang dituntut oleh pembuat agama. Nah, inilah agama. Jadi kalau kita mengaku beragama tapi tidak beramal, ya, tidak melakukan amal-amal ibadah seperti yang diinginkan oleh pembuat agama, ya di sini Allah, maka tidak punya nilai. Ya. Jadi agamanya tidak punya nilai. Nah, itu teman-teman. Baik, kita sudah dapat apa itu rukun dan apa itu agama. Nah, kemudian kita di dalam kehidupan beragama rame dengan masalah madhab, ya, rame. Bahkan sampai ada mengatakan bermadhab itu wajib. Kalau nggak bermadhab, wah, nggak benar beragamanya. Benarkah? Nah, ini dia teman-teman. Ini perlunya. Ya. Tadi unsur-unsur agama yang harus kita pahami. Nah, ketika bicara agama dan kita bicara Rasul SAW dan bicara madhab, maka ini yang harus kita pahami. Din berarti kita bicara Allah, bicara syariat Allah. Ya, bicara din secara umum, bicara syariat Allah. Nah, Allah menurunkan kitab yang isinya syariat Allah itu untuk apa? Untuk kepentingan manusia, supaya manusia mempraktekkan syariat Allah itu. Maka Allah utus Rasul, ya, sebagai apa? Sebagai pemraktek, ya, sebagai pencontoh. Nah, maka ketika syariat itu dipraktekkan oleh utusan Allah, sebutannya millah atau sunnah. Nah, ini teman-teman perlu, ya, mengenal kata sunnah lebih luas. Karena mayoritas umat Islam mengenal kata sunnah itu sangat terbatas sekali. Hanya di sekitar disiplin ilmu fikih. Ya, apa itu? Ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Ketika mendengar kata sunnah, pemahamannya hanya terbatas pada disiplin ilmu fikih. Apa itu? Satu amalan yang jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa. Itu kebanyakan umat Islam, ya. Sehingga banyak amal-amal yang ditinggalkan. Padahal amal-amal sunnah lebih banyak dari amal-amal wajib. Nah, kalau kita memahami makna sunnah itu hanya sebatas ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki, amal-amalan yang kalau dikerjakan dapat pahala, itu pun kalau benar dikerjakannya, kalau nggak benar nggak dapat, ya, ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal kalau kita sudah paham makna sunnah yang hakiki sebelum muncul ilmu fikih, makna sunnah sudah ada. Ini millah, sebutan lain untuk millah. Apa itu? Praktek dari syariat Allah. Jadi apapun yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, baik setelah dikaji oleh sebuah disiplin ilmu fikih, itu ternyata sunnah atau wajib, maka ketika paham sunnah, inilah teman-teman, tidak akan seseorang meninggalkannya. Kenapa? Apapun yang pernah dikerjakan Rasulullah di masa risalah beliau selama 23 tahun, itulah hakikat sunnah. Ya, kalau kata Imam Ahmad, andai orang ini paham hakikat sunnah, dia tidak peduli mau wajib, mau tidak wajib, selama itu Rasul mencontohkan, saya harus mengerjakannya.
Itu teman-teman. Kalau kata Imam Ahmad seperti itu, tidak peduli mau menurut fikih ini sunnah, menurut fikih ini wajib, menurut fikih ini seperti ini mustahab. Pokoknya selama itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat di masa kenabiannya, di masa kerasulannya, saya kerjakan itu. Jadi tidak memikirkan ini wajib enggak ya, ini sunnah enggak. Pokoknya Rasul mencontohkan, saya akan kerjakan. Begitu prinsip Imam Ahmad. Nah, itu teman-teman ya. Jadi yang perlu kita pahami terkait dengan agama, ketika bicara din, bicara syariat, yaitu kaitannya dengan Allah. Nah, ketika bicara Rasulullah sebagai utusan Allah yang diperintah untuk mencontohkan kepada umat manusia, maka Rasulullah mempelajari syariat dan mempraktekannya, maka disebutlah apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah dari syariat Allah dengan millah atau dengan sunnah. Nah, setelah dipraktekkan sunnah atau millah, ternyata ada hal-hal yang belum bisa dipraktekkan oleh umat manusia secara sempurna. Maka muncullah para mujtahid, para ulama-ulama fikih, ya, para ulama fikih, muncullah istilah madhab. Muncullah istilah madhab. Jadi madhab itu dari orang-orang faqih, bukan orang-orang faqih, ya. Di dalam bahasa Arab teman-teman ada istilah fikih itu berasal dari 3 kata. Ada faqoha, ada faqiha, ada fakuha. Kalau dari kata faqoha itu kata kerja pelakunya faqih, ya. Kata faqiha nanti ada isim fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku. Artinya orang yang berupaya untuk memahami. Itu isim fa'ilnya, kata benda yang menunjukkan pelakunya itu faqih. Begitu juga faqiha, faqih. Artinya apa? Ini umum. Nah, kata yang sering kita dapati dalam istilah ilmu fikih, faqih atau fuqaha, itu berasal dari kata fakuha. Jadi berbeda, ya. Jadi kalau teman-teman mendapati kata faqih, itu isim fa'il dari fakuha. Artinya apa? Orang yang pemahaman terkait agama benar-benar mendasar, benar-benar detail, tidak asal-asalan. Makanya para fuqaha ini sedikit jumlahnya, ya. Tidak semua orang ini disebut fuqaha. Justru kebanyakan apa? Awam, ya. Jadi lawan dari fuqaha itu awam, manusia umum. Artinya pemahamannya sekedar saja. Nah, orang-orang yang berupaya untuk ijtihad, ya, terkait dengan millah sunnah Rasulullah, maka muncullah istilah madhab dari kata zahaba. Zahaba itu artinya pergi. Nah, madhab ini tempat dan waktu pergi. Apa maksudnya? Tempat dan waktu seseorang mengikuti pemahaman seseorang yang faqih tadi. Biasanya di sini dikenal 4 imam madhab: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Ahmad. Nah, mereka adalah orang-orang yang berpikir serius dalam bagaimana beramal atau mengamalkan millah atau sunnah Rasulullah secara benar. Inilah madhab namanya. Apakah bermadhab wajib? Sebenarnya tidak. Kenapa? Madhab ini munculnya kapan? Setelah tabi'in, ya, atau mungkin di tabi'in terakhir. Nah, kalau bermadhab itu wajib, bagaimana para sahabat bermadhab? Tidak. Para sahabat tidak bermadhab. Kalau sampai bermadhab itu wajib, gimana para sahabat? Nah, ini teman-teman, jadi bermadhab tidak wajib, ya.
Kalau bermadhab wajib, para sahabat tidak bermadhab, berarti mereka orang-orang yang berdosa terus. Wa'iyadzubillah. Tidak demikian ya. Jadi madhab itu alat bantu. Bagi siapa? Bagi yang serius ingin beramal yang benar. Bagi yang serius ingin beramal, ingin melaksanakan millah secara benar, maka alat bantunya adalah madhab. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, madhab adalah istilah yang muncul ya, setelah millah itu muncul. Millah adalah praktek Rasulullah dari syariat Allah, sedangkan madhab adalah upaya ulama untuk memahami millah Rasulullah SAW. Nah, makanya ketika bicara madhab, ini dilibatkan syariat Allah aslinya, karena millah itu prakteknya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi jangan lupa bicara agama akan bicara millah, bicara sunnah, akan juga bicara madhab. Andai kita menjadikan madhab ini sesuatu yang tidak bisa tidak, bahkan wajib, berarti ini sudah apa? Sudah menandingi millah, sudah menandingi agama. Bagaimana seperti ini? Bahaya. Bahaya teman-teman ya. Kalau madhab sudah dijadikan satu-satunya ya, untuk jadi rujukan dalam beragama, padahal masih ada hadis ya, tapi hadis diabaikannya. Saya hanya akan mengikuti apa yang ada dalam madhab saya. Ini justru kesalahan yang besar ya. Andai ini bisa disebut kesyirikan, bisa disebut kesyirikan teman-teman. Kenapa? Karena mengabaikan hadis, mengabaikan ayat Al-Quran. Sedangkan para imam madhab ini tidak semuanya pengetahuan dalam hadis ini sama, tidak semua sama. Kata peneliti, andai bicara 4 imam madhab, bicara Al-Quran bisa dikatakan sama. Tapi ketika bicara hadis tidak sama. Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, penemuan hadis-hadis yang nanti akan menjadi bahan rujukan ketika membahas millah itu berbeda-beda. Menurut peneliti bahwa Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i ini lebih banyak ro'yunya ya, lebih banyak pendapatnya. Seperti itu. Kenapa? Karena penemuan hadis bagi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu tidak sebanyak penemuan hadis yang didapati oleh Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, Imam Malik dan Imam Ahmad itu penemuan hadisnya lebih banyak dibanding dari 2 imam tadi. Nah, jadi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i itu menyampaikan jawaban-jawaban dari para penanya itu lebih melihat pada situasi kondisi. Andai hadis belum didapat, beliau berijtihad dengan situasi kondisi. Makanya Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um itu lebih banyak qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i. Ada yang berdasarkan hadis, ada yang tidak. Nah, seperti itu menurut peneliti ya. Jadi bermadhab bukan sesuatu yang wajib, karena kalau madhab ini ada yang wajib dan sampai mengabaikan hadis ya, bahkan sampai mengabaikan Al-Quran, ini bisa jatuh kepada kesyirikan, bisa jatuh kepada kesyirikan. Itu teman-teman ya. Baik, apa saja rukun agama dan pengertiannya? Setelah kita tahu apa itu rukun agama dan apa itu agama, ya, maka kita sekarang berusaha mengetahui apa saja rukun agama dan apa pengertiannya. Yang ingat, hadis yang kedua dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasul menyampaikan, fa innahu Jibril yu'allimu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia yang tadi menjelma seorang laki-laki itu adalah malaikat Jibril, sengaja datang kepada kalian
untuk mengajarkan kalian agama kalian. Maksudnya mengajarkan kalian bagaimana beragama yang benar. Yaitu apa? Memahami apa yang dipertanyakan oleh malaikat Jibril. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Inilah kata para ulama rukun agama. Jika tiga hal ini tidak paham pengertiannya, maka yakinlah beragamanya tidak akan benar. Seperti tadi, ketika bicara din, bicara syariat Allah. Ketika bicara praktek dari syariat Allah, disebut millah. Nah, ketika belum paham syariat Allah, muncullah ulama-ulama yang punya kemampuan ya, dalam memahami, disebutlah madhab. Nah, rukun agama maka penting ya, supaya bisa memahami tiga hal tadi. Nah, baik teman-teman, apa saja rukun agama dan pengertiannya ini? Rukun agama yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Berarti kemanapun kita sebagai muslim harus tetap mukmin, harus tetap muhsin. Itu maksudnya ya. Seorang yang mengaku dirinya muslim tidak boleh sampai bicara, udahlah jangan bicara agama mulu. Itu salah. Berarti saat dia mengatakan sudah jangan bicara agama mulu, dia sedang melepaskan keimanan, dia sedang melepaskan keihsanan. Itu maksudnya teman-teman. Dimanapun kita berada, apapun yang kita obrolkan, tidak boleh melepaskan tiga ini. Kita harus tetap sebagai muslim, kita harus tetap sebagai mukmin, kita harus tetap sebagai muhsin. Nggak boleh sampai mengatakan, udah jangan bicara agama mulu lah. Andai saja Allah mencabut nyawa orang tersebut, itu dalam keadaan kafir, karena dia sedang melepaskan keimanan. Otomatis ketika dia mengatakan udah jangan bicara agama melulu lah, keislaman dia bisa gugur, keimanan dia pun demikian, ihsan pun demikian. Nah, maka hati-hatilah ketika kita sudah paham hakikat rukun agama. Nah, baik, ini teman-teman, apa saja itu rukun agama? Islam, iman, dan ihsan. Nah, apa itu Islam? Banyak umat Islam yang tidak paham ini ya, banyak umat Islam yang tidak paham ini. Akhirnya diingatkan, jangan lakukan itu, tetap dia ngotot, tidak mau berubah ya. Itu syirik. Cari dalil, dia mengelak, padahal itu jelas kesyirikan. Kenapa? Tidak paham pengertian Islam sebagai rukun agama. Nah, ini. Jadi ketika bicara Islam, wa al-istislam ya, lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Inilah Islam, teman-teman ya. Ini bicara Islam secara umum. Jadi pengertian Islam secara umum ini, dan kita harus paham ini ya. Harus hafal bahkan ya. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah. Istislam, menyerahkan diri secara totalitas. Itu namanya Islam. Bagaimana cara penyerahan dirinya kepada Allah? Bitauhid, dengan mentauhidkannya. Apa maksudnya? Mengesahkannya dengan beribadah kepadanya saja. Udah. Jadi jangan minta ke sana kemari ya. Jangan menganggap ada kekuatan di benda ini, di benda itu. Jangan menganggap ada kekuatan yang bisa mengabulkan doa dari hamba Allah yang begini, hamba Allah yang begini. Seperti itu ya. Nah, itu tauhid. Dan bukti ketauhidan itu inqiyad lahu bitta'ah. Bukti ketauhidan inqiyad lahu bitta'ah. Apa itu? Tunduk kepadanya dengan taat. Tunduk, siap taat ya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku syirik. Itulah Islam ya, itulah Islam, teman-teman.
Jadi kalau orang muslim belum paham makna Islam yang itu adalah makna umum yang juga sebagai rukun dari agama, yakinlah ibadahnya tidak akan benar. Ibadahnya tidak akan benar. Ya. Karena ibadah yang benar itu harus berdasarkan tadi inqiyad, tunduk. Ya, tadi sudah dibahas dalam agama, tunduk hina. Ya. Dengan tunduk hina ini dia siap diapakan saja oleh Allah. Ya. Dan jangan khawatir apa yang Allah perlakukan kepada kita dari agamanya tidak ada yang negatif. Nah, seorang yang memiliki inqiyad, ya, di dalamnya ada ketundukan dan kehinaan, dia pasti akan beramal benar. Ya, tidak akan ada dari dirinya penentangan-penentangan. Nah, makanya kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku maka masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ditanya Rasulullah, "Ma ya'ba ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku ini, yang taat, yang inqiyad. Udah, Rasul contohkan dikerjakan, Rasul tidak, udah, itu namanya inqiyad. Nah, orang yang tidak masuk surga itu aba, seperti apa? Aso, menentang. Menentang, banyak ini mah, banyak penentangannya. Banyak merasa berat hati untuk melaksanakan apa yang sudah jelas-jelas benar. Itu namanya aso. Maka kata Rasulullah, waman asoni faqad aba, yang menentangku, tidak mau beramal agama seperti yang aku contohkan, faqad aba, maka dialah yang memang enggan masuk surga. Nah, itu teman-teman ya. Jadi bicara Islam ini yang harus kita pahami ya. Nah, kalau sudah kita paham pengertian Islam secara umum yang itu merupakan rukun, berarti kita tidak boleh tinggalkan ini. Enggak boleh kita dalam beragama ini enggak taat, ya. Enggak boleh dalam beragama ini kita melakukan kesyirikan. Kenapa? Ini makna Islam. Mana Islam? Ya. Nah, pelakunya disebut apa? Pelakunya disebut muslim. Ya, pelakunya disebut muslim. Jadi muslim adalah seorang yang beragama Islam yang telah menyatakan siap. Itu kan tadi Islam itu menyerahkan diri total, berarti siap dia. Siap apa? Siap diatur oleh Allah dalam hidupnya. Ya. Siap diatur oleh Allah dalam kehidupannya. Sebagai bukti siap adalah melaksanakan ketauhidan. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tapi apa maksudnya mengesahkan Allah? Beribadah hanya kepada Allah saja dengan benar. Itulah hakikat tauhid. Ya. Jadi jangan sampai kita tahu tauhid itu mengesahkan Allah. Tapi kita harus tahu pengertiannya, mafhumnya apa. Ya. Maksudnya apa? Ini beribadah hanya kepada Allah saja dan dengan benar. Bagaimana membuktikan beribadah kepada Allah saja dengan benar tersebut? Inilah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa membuktikan kita ittiba Rasul benar? Terhindar dari perbuatan syirik dan pelaku syirik. Tadi kalau ikut mazhab dan mengklaim bermazhab itu wajib, bahkan hadis sampai diabaikan, gimana? Berarti tidak lepas dari kesyirikan itu. Kata Rasulullah, man amila amalan wa laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal agama, ibadah, tapi enggak ada contohnya, fahuwa raddun, maka itu tolak. Maksudnya berdosa. Tetap aja ngotot. Ini sudah dari dulu, kami tidak bisa meninggalkannya. Padahal sudah jelas hadis itu. Man amila amalan wa laisa alaihi amruna. Beramal ibadah tapi enggak ada contohnya, tapi dia ngotot beramal ini dengan alasan ini sudah dari dulu, ini kita nggak bisa, tidak bisa kita tinggalkan. Berarti apa teman-teman? Dia lebih mengikuti istilah tadi madhab. Apalagi dikembalikan, kata madhab ini begini, kata madhab begini.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal para imam yang dimadhabkan tidak pernah mengklaim dirinya sebagai imam dan juga tidak pernah memproklamirkan dirinya adalah sebagai imam madhab, enggak. Dan bahkan tidak memaksa kita ini untuk bermadhab kepada mereka-mereka, tidak. Coba lihat kitab-kitabnya, tidak ada satupun imam madhab mengklaim dirinya sebagai imam madhab dan memaksa umat manusia untuk ikut dirinya, tidak. Nah, itu teman-teman. Jadi seorang yang memahami pengertian Islam sebagai rukun agama, sebagai pengertian umum, dia harus menyatakan dirinya muslim. Nah, kalau sudah muslim, inilah pengertiannya. Nah, belum selesai teman-teman. Jika dia sudah menamakan dirinya muslim, maka harus mampu melahirkan amal-amal hati yang nanti akan melahirkan amal-amal lahir. Nah, ini minimalnya ketika seorang sudah menyatakan dirinya muslim, ya, karena dia paham hakikat Islam, dia harus tunduk, dia harus taat, dia harus takut, khauf dan khosyah, dia harus roja dan sebagainya. Itu harus ada pada diri seorang yang mengaku muslim. Harus takut, harus tunduk. Saya takut ibadah saya nggak diterima. Ketika takut ibadah diterima, dia munculkan roja, harapan. Saya berharap amal saya diterima. Bagaimana caranya? Khauf dan roja ini semua bukan tamani, bukan hayalan, ya. Bukan takut begitu saja, takut ilmiah. Begitu juga roja, bukan tamani, bukan hayalan, bukan keinginan kosong, tapi keinginan yang ilmiah juga. Dan ini adalah amal-amalan hati yang nanti kalau benar akan melahirkan amal-amal fisik, ya. Ciri orang roja, ciri orang punya harapan. Harapan apa? Harapan masuk surga. Harapan apa? Harapan diterima oleh Allah amal-amalnya. Dia berusaha mencari cara untuk bisa mengantarkan dia masuk surga. Dia mencari amal-amal yang bisa menjadikan Allah ridho kepadanya. Dia takut apa? Takut neraka. Berarti dia berusaha dengan ilmu menjauhi amal-amal yang akan mengantarkan dia masuk ke neraka. Itulah lahir dari keislaman, lahir dari seorang muslim. Ini teman-teman. Jadi jika kita muslim, usahakan hadirkan di dalam diri kita sebagai amal batin, sebagai amal hati ini. Jadi yang tunduk taat itu amal-amal hati, ya. Bagaimana membuktikannya? Ittiba' Rasul. Membuktikan kita ini sudah ada di dalam hati kita amal-amal hati, amal-amal batin seperti tunduk, seperti taat, seperti takut, khosyah, itu adalah ittiba' Rasul. Nah, tadi karena sudah jelas kan, ketika bicara Rasul, bicara millah, bicara sunnah. Apa maksudnya? Praktek dari syariat Allah, ya, praktek dari syariat, implementasi dari syariat Allah. Nah, ini baik. Ini yang muslim, ya. Kemudian teman-teman, setelah muslim kita iman. Apa itu iman? Al-iman huwa al-i'tiqad bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan. Bicara iman, bicara tiga. Bicara hati, bicara lisan, bicara anggota badan selain lisan, ya. Iman adalah pembuktian i'tiqad. I'tiqad adalah keyakinan dengan hati, pembuktian perkataan dengan lisan, dan pembuktian perbuatan dengan anggota badan. Jadi bicara iman, bicara tiga hal. Bicara hati. Hati ini tempatnya amal-amal tadi, amal-amal hati. Amal-amal hati ini tidak akan tumbuh teman-teman di dalam hati kalau tidak ada ilmu. Nah, maka i'tiqad itu kata para ulama hakikatnya ilmu. Ya, sekali lagi, i'tiqad itu hakikatnya ilmu. Ya, maka hati-hatilah kita di sini mencari ilmu, ya, karena i'tiqad itu adalah ikatan ilmu yang sangat luar biasa kencangnya. Sekali lagi,
I'tiqad itu bicara ilmu yang diletakkan di dalam hati. I'tiqad itu artinya ikatan yang kencang. Apa yang diikatnya? Ilmu. Maka sebelum teman-teman mengikat ilmu dengan kencang sehingga disebut dengan i'tiqad, yang bahasa kitanya keyakinan, maka pandai-pandailah menseleksi. Ya. Jangan asal masuk ilmu tersebut. Seleksi dulu. Kalau sudah jelas ini, ya, tidak ada syak, tidak ada keraguan, baru ikat. Jadikan ini keyakinan. Apa bukti sudah menjadi keyakinan? Diamalkan. Ya, sekali lagi, bukti kita sudah menjadikan sebuah ilmu itu i'tiqad di dalam hati kita, itu kita amalkan. Itulah i'tiqad. Ya. Kalau memang dipraktekannya dengan lisan, ya dengan lisan. Kalau menuntut prakteknya dengan selain lisan, dengan selain lisan. Teman-teman masuk masjid dengan melangkahkan kaki kanan, itu namanya i'tiqad, hasil dari ilmu yang sudah teman-teman peroleh dari hadis, disimpan dalam hati. Bukti kencangnya, bukti i'tiqadnya, ketika masuk masjid, masuk dulu dengan kaki kanan, seraya berdoa. Itu i'tiqad, teman-teman, namanya. Ya, itu i'tiqad, hasil dari i'tiqad, teman-teman. Dengan lisan baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, itu hasil i'tiqad. Dengan wal qaulu bil lisan wal amal bil arkan, kaki kanan lebih dahulu dimasukkan, itu af'al bil arkan atau amal bil arkan, dengan gerakan badan. Inilah hakikat iman. Jadi orang yang mengaku muslim tapi dalam praktek agamanya tidak seperti yang Rasul contohkan, maka gak bermanfaat keislamannya. Belum ada keimanan yang masuk kepada hatinya. Jadi sekali lagi, hakikat iman adalah ilmu. Ya. Ilmu itu kalau tidak benar tetap bisa dijadikan i'tiqad, tapi i'tiqadnya salah. Ya, seperti ahlu bid'ah, itu i'tiqadnya salah. Ilmu yang dicarinya salah, tapi mereka ikat dengan kencang dan dipraktekkan, itu i'tiqad yang salah. Kita jangan sampai seperti itu. Nah, iman yang sudah tumbuh dengan benar melibatkan 3 hal: hati, lisan, dan gerakan-gerakan badan, maka orangnya disebut mukmin. Ya. Maka apa yang harus kita pahami ketika kita sudah mengaku dirinya mukmin ini? Seorang yang muslim yang terbukti beramal lahir, ya, dan batin. Amal batin dengan hatinya, mencari ilmu. Oh, ternyata saya harus melakukannya ini. Itu ketika kita mengatakan dalam hati harus melakukan, ini sudah tumbuh rasa cinta dari muncul dari ilmu tadi. Ya, muncul rasa cinta, muncul mahabbah, muncul tunduk, ya, khof dan sebagainya dengan ilmu tadi. Maka kapan waktunya dipraktekannya? Itulah hakikat mukmin. Jadi mukmin adalah seorang muslim yang terbukti beramal lahir dan batin. Jadi seorang yang sudah paham iman, maka berarti dia sudah menyatakan dirinya mukmin. Maka yang harus dia perjuangkan adalah ini pemahamannya, pengertiannya. Mukmin adalah muslim. Ya. Jadi tahapannya harus muslim dulu. Sebagaimana hati tahapannya harus lubun dulu. Ya. Mukmin adalah seorang muslim yang terbukti beramal lahir dan beramal batin. Amal batin dengan hatinya, ya, dan amal lahir dengan lisannya dan gerakan badannya. Amal lahir adalah gambaran dari amal batin. Ya. Jadi rasa cinta contohnya, ketika kita sudah beriman, berusahalah untuk menghadirkan di dalam diri kita, dalam hati kita mahabbah, bugdu, roja, khauf dan sebagainya. Dan ini tidak bisa tumbuh di dalam hati kecuali dengan mencari ilmu. Ya. Dengan keinginan mempraktekkan ilmu, itulah mahabbah,
Dengan keinginan mempraktikkan ilmu itulah bughdu. Dengan keinginan untuk mempraktikkan ilmu itulah roja, khauf dan sebagainya. Jadi tanpa mencari ilmu, ini tidak akan tumbuh di dalam hati seseorang yang mengaku dirinya muslim mukmin, tidak akan tumbuh, ya. Jadi tumbuhnya mahabbah, bughdu rasa benci, mahabbah cinta, roja harap, khauf dan sebagainya itu karena adanya ilmu di dalam hati. Keinginan untuk mempraktikkan ilmu inilah lahir dari amal-amal hati. Seperti itu, ya. Baik. Waktu sedikit lagi, teman-teman. Kemudian setelah rukun agama yang kedua, rukun agama yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah alias ibadah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka sesungguhnya dia melihatmu. Ini teman-teman. Inilah ihsan, ya, yang merupakan jawaban dari Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril bertanya, mal ihsan, ya, akhbirni anil ihsan. Coba beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab seperti ini. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau menyembah Allah, yakni ibadah, seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, orangnya disebut muhsin, ya. Apa itu muhsin? Seorang mukmin. Mengapa tidak seorang muslim? Teman-teman, mengapa tidak seorang muslim? Karena tadi kalau seorang muslim seorang mukmin sudah pasti muslim. Seorang muslim belum tentu mukmin. Ya, sekali lagi, seorang mukmin maka dia pasti muslim. Ya. Kenapa? Karena seseorang ingin membuktikan keislamannya itu harus dengan ilmu. Nah, ilmu itulah keimanan. Ya. Teman-teman mengaku muslim, tidak sholat, belum mukmin berarti, belum mukmin. Teman-teman mengaku muslim, belum beribadah dengan benar, belum mukmin itu namanya. Maka keimanan yang menyebabkan diri seseorang tersebut mukmin itu harus dengan ilmu. Maka dengan hadir majelis ilmu itu berarti sedang apa? Sedang menumbuhkan keimanan di diri kita dan kita rindu disebut mukmin oleh Allah. Nah, jadi muhsin adalah orang mukmin yang terus berupaya menumbuhkan di dalam dirinya rasa diawasi oleh Allah dalam setiap amal lahir dan amal batinnya, sehingga amal-amal tersebut menjadi ibadah. Inilah muhsin, ya. Jadi muhsin adalah seorang mukmin, sudah pasti muslim, yang terus berupaya menumbuhkan di dalam dirinya rasa diawasi. Jadi kalau sudah ihsan, dia merasa diawasi oleh Allah, ya. Dimanapun dia berada, sedang apapun, merasa diawasi oleh Allah. Dan rasa diawasi oleh Allah itulah yang menjadikan amal-amal batin dan lahirnya bernilai ibadah, disebut ibadah. Maka seorang yang muhsin berusaha tumbuhkan roja dan khauf, ya. Roja berarti harapan, semoga yang saya sedang lakukan ini, yang saya merasa dilihat oleh Allah, yang saya merasakan dipandang oleh Allah, yang saya merasakan dibimbing oleh Allah, benar. Nah, untuk bisa menyatakan benar, maka berusaha mencontoh amalan tersebut dari yang Rasulullah contohkan. Inilah teman-teman muhsin. Jadi seorang muhsin tidak asal beramal, selalu mengevaluasi diri. Setelah saya beramal, apa kekurangan yang tadi saya kerjakan, ya. Kalau sudah ini, mana amal-amal yang lain yang harus saya kerjakan. Seperti itu. Sholat sudah nih, sholat sudah sempurna belum nih, ya. Karena dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu bihil abd yawmal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya
nanti yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah sholat. Intamma, jika sempurna sholatnya, kubila sairu amali, diterimalah semua amal-amalnya. Nah, kita cari yang dimaksud sempurna sholat itu seperti apa? Nah, itu teman-teman ya. Yang disebut sempurna sholat itu bukan hanya sholatnya bagus, tapi bisa menarik amal-amal lain, bisa menumbuhkan dari sholat itu amal-amal lain. Kenapa? Karena sholat ketika benar bisa mencegah dua, fahsya dan mungkar. Fahsya, semua dosa-dosa terkait dengan dunia, dengan harta benda. Mungkar, dosa-dosa terkait dengan tata cara ibadah. Ketika sholatnya benar, dihindarinya kemungkaran, dihindarkannya fahsya, dan dikerjakannya amal-amal yang ma'ruf. Dan amal-amal ma'ruf banyak, bukan hanya sholat saja ya. Dan itu justru harus lahir dari sholat. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi ketika seorang sudah muhsin, dia berusaha memperbaiki amal yang dia kerjakan dan sempurnakan, dan dia berusaha menambah amal-amal lain yang memang ma'ruf dan bukan mungkar. Sedikit lagi. Ini tadi saya simpulkan, jadi kesimpulannya, jadi kalau kita muslim begini, mukmin begini, muhsin begini ya. Nah, teman-teman, sebagai penutup ini amal-amal tadi ya, amal-amal yang lahir dari mukmin muhsin ini diantaranya ini belum semuanya. Nah, untuk membuktikan amal-amal batin, amal-amal hati yang muncul dengan adanya ilmu, ini dibuktikan dengan lahir seperti ini. Amal lahir adalah ittiba Rasul ya, ittiba Rasul. Kita sudah dapat ilmu bagaimana cara makan minum, itu dalam hati. Bagaimana kita tahu, kalau kita ini sudah tahu bagaimana adab-adab ketika makan dan ketika minum, dibuktikan secara lahir. Ketika minum praktekkan, ketika makan praktekkan ya. Jadi ilmu yang sudah kita dapati melahirkan tadi mahabbah, khauf, roja dan sebagainya. Keinginan untuk mempraktekkan bagaimana minum yang benar, keinginan bagaimana mempraktekkan makan yang benar, keinginan bagaimana sholat yang benar, itu mahabbah. Dan di dalamnya ada khauf, khosya. Saya takut kalau sama saya sholatnya tidak benar, karena saya sudah dapat ilmu. Terus itu namanya amal-amal batin. Praktekkanlah dengan amal lahir, dengan membuktikan ya, alias ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara beramal agama ya. Nah, ini sebagai kesimpulan, setiap muslim belum tentu mukmin ya. Setiap muslim belum tentu mukmin. Seperti tadi saya contohkan, Anda muslim, Anda kok nggak sholat, itu berarti nggak mukmin ya. Kalau dia muslim mukmin, beramallah yang benar. Dia carilah ilmu yang benar. Nah, jadi setiap muslim belum tentu mukmin, dan setiap mukmin belum tentu muhsin. Jadi seorang mukmin belum tentu muhsin. Dia sholat tapi ria, sholatnya benar, mencontoh dengan ilmu dari Rasulullah, tapi dia ria, berarti belum muhsin ya. Maka setiap mukmin itu muslim tapi belum tentu muhsin. Nah, maka muhsin adalah seorang yang telah menyatukan keislaman dan keimanan dengan benar. Begitu teman-teman ya. Muhsin adalah sudah tumbuh di dalam dirinya iman dan Islam yang benar, disebutlah muhsin. Inilah rukun agama ya. Jadi kalau tiga hal ini satunya gagal, yang lain gagal. Kenapa? Rukun ini harus sejalan ya. Kemanapun dia harus, tiga ini harus ikut ya. Jadi makanya kita berjuang agar menjadi seorang muhsin. Kenapa? Karena muhsin adalah seorang yang telah menyatukan keislaman dan keimanan dengan benar. Nah, tadi kan sudah definisinya. Ini muhsin, seorang mukmin yang terus berupaya menumbuhkan dalam dirinya rasa diawasi oleh Allah, kemanapun merasa diawasi oleh Allah, sehingga ingin semua yang
dia kerja atau semua yang dia yakin diawasi Allah menjadi amal. Ya, duduknya tetap ingin jadi amal. Apapun yang dikerjakan karena merasa diawasi oleh Allah ingin menjadi amal, menjadi ibadah. Ini. Baik teman-teman, cukup mungkin waktunya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan berikutnya adalah agama Islam memberitakan kepada manusia bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan hari kiamat. Nanti kita akan mempelajari istilah-istilah amarat sa'ah, asyrot sa'ah. Ya. Amarat adalah contoh-contoh tanda-tanda besar, ya, terjadinya hari kiamat. Asyrot adalah tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan Sabtu berikutnya. Itu saja teman-teman. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.